Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini tema yang akan kita angkat masih berkaitan dengan sabar, yaitu bagaimana kita mengambil hikmah dan juga pelajaran terkait dengan teladan kesabaran dari para nabi yang ulul azmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat ke-35 yang artinya, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik atau tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul Allah adalah orang-orang yang sabar. Dari sekian banyak nabi dan rasul, ada yang dikenal dengan sebutan rasul ulul azmi. Mereka ini adalah para nabi dan rasul yang paling penyabar di antara yang lainnya. Mereka adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Adapun ulul azmi sendiri berarti pemilik keteguhan hati. Nabi Nuh disebutkan berdakwah dengan begitu sabar selama 950 tahun, mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah, tetapi hanya sedikit yang mengikuti beliau. Kisahnya diungkap di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, surat 29 ayat ke-14. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan berdakwah dengan sangat sabar, tidak hanya kepada kaumnya, tetapi juga kepada Azar, ayahnya, sang pembuat berhala, dan juga seorang raja yang kejam bernama Namrud. Kisah beliau diungkap di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-74. Ibrahim bahkan harus menjalani siksaan kejam, yakni dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya sehingga tidak mempan dibakar. Nabi Musa juga sangat sabar dalam menghadapi kaumnya, yaitu Bani Israel, yang suka ngeyel dan ingkar janji. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada mereka begitu banyak nikmat. Misalnya, diselamatkan dari kekejaman Fir'aun, serta diberikan makanan berupa manna dan salwa. Al-Quran menyebutkan di dalam Quran surat Toha, surat ke-20, dari ayat 80 sampai ayat 81 yang artinya, wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, yaitu gunung Sinai. Dan kami telah menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, sungguh binasalah dia. Nabi Isa juga begitu sabar menghadapi kaumnya yang mengingkari Allah dan mendustakan dakwahnya. Tidak hanya itu, sebagian mereka malah ada yang menganggap Isa sebagai Tuhan, sesuatu yang sangat keras dibantah oleh beliau. Dalam hal ini Al-Quran menyebutkan kisahnya di surat Al-Ma'idah, surat ke-5 ayat 116, yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Nabi Muhammad
Rasul terakhir sekaligus penutup para rasul tidak kurang sabarnya seperti para rasul sebelumnya. Pada ayat di awal tulisan ini disebutkan Allah memang telah menyuruh beliau untuk bersabar. Beliau tidak boleh mendoakan hal-hal yang buruk kepada kaumnya, seperti berdoa agar disegerakan azab atau siksa kepada mereka. Allah menegaskan tugas beliau dan para rasul terdahulu hanyalah menyampaikan risalah. Soal hidayah ada di tangan Allah. Selama lebih kurang 23 tahun, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, Rasulullah SAW berdakwah dengan sangat sabar dan tekun, yang pada akhirnya hasilnya sungguh mencengangkan. Dalam tempo itu, seluruh jazirah Arab mayoritas telah menjadi Muslim, yang kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia. Demikianlah, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.